Konten kita kali ini berhubungan dengan perjalanan panjang masuknya Islam ke tanah Batak. Agama asli etnis Batak pada zaman dahulu kala sebelum masuknya Islam dan Kristen adalah Parmalim dan kepercayaan animisme. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara. Banyak orang yang menganggap penyebutan Batak hanya untuk suku Toba saja. Padahal Batak tidak hanya diwakili oleh suku Toba saja. Etnis yang dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak adalah Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, Mandailing. Dua suku, yakni Angkola dan Mandailing, mayoritas menganut agama Islam, sedangkan etnis lainnya mayoritas menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya Islam di tanah Batak? Dalam literatur sejarah disebutkan, Islam telah masuk ke Sumatera Utara melalui Barus, kota pelabuhan tua di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Kala itu, Barus menjadi pintu masuk Islam yang dibawa oleh para ulama dari Yaman, dan ada yang menyebutkan oleh pedagang dan saudagar dari India. Namun, eksistensi Islam kala itu tidak sampai membumi ke seluruh tanah Batak. Penyebaran Islam hanya berpusat di kota Barus dan sekitarnya saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan Islam masuk ke tanah Batak? Gelombang pertama penyebaran Islam di tanah Batak dimulai sekitar tahun 1816 Masehi atau Syawal 1233 Hijriah. Penyebaran Islam di tanah Batak erat kaitannya dengan peristiwa Perang Padri pada awal abad ke-19. Para ahli sejarah juga menyebutkan Islam masuk ke tanah Batak pertama kali dibawa oleh pedagang Minangkabau, Sumatera Barat, yang banyak menikah dengan perempuan di wilayah Tapanuli bagian selatan. Seiring waktu, pemeluk Islam pun kian bertambah di tengah-tengah masyarakat Batak. Kemudian, pada masa Perang Padri, pasukan Minangkabau melakukan invasi ke tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran di Mandailing dan Angkola. Kerajaan Aceh juga berperan menyebarkan Islam di tanah Karo dan Pakpak. Sementara Simalungun dipengaruhi Islam dari warga Melayu di pesisir Sumatera Timur. Invasi tentara Paderi ke tanah Batak diyakini sebagai cikal bakal tersebarnya Islam secara meluas, tidak tanggung-tanggung. Sekitar 5.000 pasukan berkuda tentara Paderi masuk ke Mandailing, yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Tuan Kurau yang bernama Fakih Muhammad diberi kepercayaan memimpin pasukan ini dengan mengenakan jubah putih dengan sorban di kepala, khas tuanku Imam Bonjol. Mereka masuk melalui Muara Sipongi dan melakukan penyambungan dan terus bergerak ke utara. Proses penyebaran Islam ini tidak begitu sulit, karena sebagian orang Mandailing dan Angkola, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Kota Padang Sidempuan, ternyata sudah ada yang memeluk Islam. Usai menaklukkan Mandailing, pasukan Paderi bergerak lagi ke utara. Mereka berencana menaklukkan tanah Batak yang pada saat itu masih menganut keyakinan animisme. Di Sipiro, daerah perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, menjadi tempat menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Tuan Kurau merekrut ribuan penduduk setempat untuk diislamkan. Pasar Sipiro sekarang merupakan tempat latihan infanteri dan kavaleri pasukan berkuda. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Tuan Kurau melanjutkan invasi ke pusat kerajaan Batak yang dipimpin oleh Sisinga Mangaraja ke-10 yang bernama Ompu Tuan Nabolon. Kala itu, mereka masih menganut agama Parmalim dan animisme. Pasukan Paderi
bergerak melewati Silantom, Pangaribuan, Silindung dan terus ke Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Di desa Butar, pasukan Paderi bertemu dengan pasukan Sisingamangaraja ke-10. Dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja ke-10 pun tewas. Menurut Ompu Buntilan alias Batara Sangti, dalam bukunya Sejarah Batak, Sisingamangaraja ke-10 yang lahir tahun 1785 meninggal dunia pada 1819 dalam usia 34 tahun. Waktu itu, Sisingamangaraja ke-10 berkuasa sebagai raja selama 4 tahun saja. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tetapi pasukan Paderi sangatlah kuat. Penyerangan itu mengakibatkan tanah Batak banjir darah dan mayat bergeletakan di mana-mana, sehingga jumlahnya mencapai 100.000 lebih. Perang ini pun mengakibatkan munculnya dampak buruk, penyakit kolera yang bersumber dari bergelimpangannya mayat-mayat. Kala itu tidak ada obat penyembuhnya. Setiap orang yang terjangkit, paling lama dalam 2 atau 3 hari saja, akhirnya mereka pun meninggal dunia. Wabah kolera itu pun menjadi alasan keluarnya pasukan Paderi dari pusat kerajaan Batak. Mereka kembali ke Minangkabau untuk menghadapi Belanda yang mulai menduduki Sumatera Barat. Dalam pertempuran di Air Bangis, Pasaman, Sumatera Barat pada Januari 1833, Tuan Kurau akhirnya meninggal dunia. Setelah peristiwa invasi Tuan Kurau ke Batak, pasukan Paderi lainnya datang ke Mandailing, dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Berbeda dengan Tuan Kurau yang masuk ke Mandailing melalui Muara Sipongi, maka pasukan Tuanku Tambusai masuk melalui Sibuhuan Padang Lawas dan menginjakkan kakinya di Sipiro. Nah, disinilah dibangun cikal bakal masjid pertama di Sipiro, yang bernama Masjid Raya Sori Alam Dunia Sipiro Mashali, yang pemugarannya dibangun 16 Juli 1926 dan masih berdiri hingga sekarang. Kendati sama-sama berasal dari Paderi, namun dalam pengislaman, pola Tuanku Tambusai lebih lembut dibanding Tuan Kurau. Kedua misi pengislaman itu akhirnya menjadikan wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas dan Padang Sidimpuan sebagai daerah mayoritas Islam. Serangan Paderi di bawah pimpinan kedua tokoh itu merupakan gelombang terakhir dari 3 gelombang masuknya Islam ke Sumatera Utara. Anehnya, dari 3 gelombang masuknya Islam tersebut, tak satu pun berhasil membuat Islam tersebar luas di tanah Batak, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir sekarang. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Haji Muhammad Ridwan Lubis, guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau mengatakan, seolah ada rantai yang terputus dalam proses penyebaran Islam di tanah Batak. Sementara itu, sejarah masuknya Islam di Tomo Samosir pertama kali dibawa oleh Panglima Perang Raja Sidabutar kedua, bernama Tengku Muhammad Said yang berasal dari Aceh. Di bawah kepemimpinan Tengku Muhammad Said, wilayah kekuasaan kerajaan Sidabutar kian meluas. Sayangnya, meski sukses dalam karirnya sebagai panglima perang, Tengku Muhammad Said gagal dalam menyebarkan Islam. Hingga akhir kejayaan kerajaan Sidabutar, tak seorang keluarga raja pun yang memeluk Islam. Mayoritas keluarga raja dan rakyatnya memeluk kepercayaan Parmalim, di mana mereka dilarang makan daging babi, anjing, dan darah. Hanya raja ketiga yang memeluk agama Kristen sebelum beliau meninggal. Cerita tentang Panglima Perang Tengku Muhammad Said dan keluarga raja itu dapat dilihat di makam keluarga Raja Sidabutar yang ada di Tomo. Para ahli sejarah mengatakan, kegagalan proses pengislaman di tanah Batak karena strateginya salah. Apalagi tentara Paderi meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Batak.
Dalam sejumlah catatan cendekiawan Batak, serangan tentara Paderi merupakan kepedihan pertama yang dialami masyarakat Batak, sedangkan kepedihan kedua diakibatkan perang melawan penjajah Belanda pada tahun 1877. Hingga kini, setidaknya ada 3 agama dan 2 kepercayaan yang dianut masyarakat Batak. 3 agama itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam yang hidup rukun dan damai. Sementara kepercayaan nenek moyang yakni Parmalim dan animisme masih ada dianut masyarakat etnis Batak. Sekian dulu konten kita kali ini, dan konten kita ini diambil dari sumber Rusman Siregar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.